Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Wirawiri Corner. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang sehat ya. Oke guys, kali ini kita ngobrol-ngobrol ringan ya tentang rumah yang ada di Bali. Nah, ngobrol soal rumah di Bali ini beda ya dengan rumah yang ada di Jawa, terutama di tempat tinggal saya ya. Nah, bedanya apa sih rumah yang ada di Bali dengan yang ada di tempat yang lainnya ya? Ini yang kebanyakan ya secara umum. Nah guys, kalau kita ini bikin rumah di Bali itu memang tidak semudah yang kita bayangkan, karena memang ada aturannya guys ya. Jadi kita nggak bisa sayangnya sendiri kita membangun rumah dengan model ketinggian gitu ya, yang semau kita. Mau kita bikin tingkat 10 atau 15 gitu ya. Nah itu di Bali ada aturannya guys. Jadi di Bali itu guys, kalau membangun rumah ini selain diberi style Bali ya, karena Bali merupakan tempat wisata, makanya memang perlu ada ciri khas tersendiri supaya Bali itu dikenal oleh wisatawan mancanegara, wisatawan dari Indonesia juga gitu ya, bahwa ketika kita ada di Bali ya nuansanya nuansa Bali gitu ya. Terus guys, kenapa ya kalau di Bali itu rumah-rumahnya itu nggak bisa tinggi ya? Karena memang jarang guys ya, bukan jarang ya, bisa dikatakan hampir tidak ada bangunan yang tingkatnya itu melebihi 4 tingkat kalau nggak salah ya. Oke, nah kecuali ini ya, sebuah hotel yang ada di Sanur, karena kalau di Sanur itu ada sebuah hotel yang kalau nggak salah namanya Grand Bali Beach kalau nggak salah ya. Nah itu bisa sampai 10 tingkat guys. Tapi aturan tidak diperbolehkannya bangunan itu tinggi itu setelahnya guys. Jadi memang Grand Bali Beach itu atau hotel yang ada di Sanur itu ya, nggak tahu sih bener nggak tahu namanya guys. Nah itu sedikit berbeda ya dengan yang lainnya. Sementara kalau yang dibangun di era sesudahnya gitu ya, sudah peraturan itu diberlakukan, nggak tahu tahun berapa itu ya. Pokoknya yang jelas yang saya tahu, kalau rumahnya orang Bali itu nggak ada yang tinggi ya. Nah itu katanya sih guys, di Bali itu bangunan nggak boleh melebihi dari pohon kelapa. Jadi kayak gitu, karena di situ ada tempat bersemayamnya para dewa. Jadi kalau mungkin rumahnya lebih tinggi dari pohon kelapa ya, itu ya istilahnya apa ya, nggak sopan gitulah sama dewanya, karena itu merupakan tempat tinggalnya para dewa gitu guys. Dan jadi kalau ini ya, kalau mungkin ada bangunan yang tinggi gitu ya, biasanya memang meletakkan sangga atau semacam tempat peribadatan gitu ya, untuk rumah atau sebuah keluarga gitu. Ini biasanya ditempatkan di tempat yang paling tinggi gitu ya. Jadi tidak ada di ini ya, tidak di bagian bawah sendiri gitu, dan dan itu lebih rendah dari yang di tempat tinggali oleh manusia kayak gitu ya. Jadi mungkin ya hindari sama nggak sopannya itu guys ya, karena ini memang sudah aturannya ya.
Jadi tempat ibadah itu harus tempat yang suci, yang letaknya itu jangan sembarangan ya, atau mungkin tempatnya itu jangan lebih rendah dari ini ya, dari yang ditinggali oleh manusia gitu. Dan tidak hanya ini aja sih ya, kalau ngobrol soal ini ya, soal kesopanan gitu ya, bahwa kalau kita ada di Bali gitu ya, ngekos gitu ya dan kita menjemur baju gitu ya, maka kita nggak boleh melebihi dari kepala guys, karena tempatnya kepala itu merupakan tempat yang ini ya, atau bagian, bukan tempat ya, tapi bagian yang bisa dikatakan sebagai bagian yang sangat dihormati gitu ya. Jadi kalau kita bikin tali jemuran ya harus lebih rendah ya dari kepala, mungkin sedada gitu ya. Jadi kayak gitu. Nah ini dia guys contoh dari bangunan yang ada di Bali, dan ini juga tidak hanya pemberlakuannya itu untuk orang Bali saja, tapi juga orang non Bali dan juga non Hindu ya. Jadi semuanya terkena. Oke. Jadi kayak gitu aja guys ya, ngobrolin soal kenapa di Bali tidak ada gedung-gedung yang tinggi pencakar langit kayak gitu ya, kayak di Thailand mungkin, karena memang aturannya kayak gitu. Oke, makasih banget udah gabungan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.